Shalom, shalom, ibu, bapak, dan saudara. Selamat bertemu kembali di dalam acara Sahabat Allah yang direkam dalam studio video Masuk Desa atau Pelita Desa. Puji Tuhan, hari ini hari yang bahagia. Kita akan bertemu dengan beberapa banyak. Ya, biasa ada 2. Tapi hari ini 3 sahabat Allah luar biasa. Yang pertama, Saudara Johnny Maitimu, seorang penyanyi yang akan menyanyi sebuah lagu Tangan Kasih-Mu. Tangan dari Tuhan, penuh dengan kasih. Dan Tuhan mengulurkan tangannya pada ibu bapa dan saya untuk mau pegang hidup kita, untuk mau menuntun, mau menghantar, mau memimpin kita. Tangan kasih dari Tuhan. Kemudian seorang ibu dari Australia, Sydney, Australia, namanya Leona Pickering. Dan sahabat yang ketiga, satu pendeta dari Afrika. Wah, saudara, ini jarang dalam studio kita ada tamu-tamu atau sahabat Tuhan dari Afrika. Tapi hari ini adalah hari bahagia. Seorang tamu dari Kenya, negara Kenya, Afrika, namanya Samson. Pendeta Samson Niamechi, mungkin kurang tepat ya ucapannya. Niamechi, puji Tuhan. Jadi marilah sebelum kita mendengarkan kesaksian daripada kedua hamba Tuhan ini, maka kita minta Johnny Maitimu untuk menyanyi sebuah lagu yang berjudul Tangan Kasih-Mu. Waktunya kami berikan. Keresahan jiwaku bergetar, ku bersujud di salib-Mu. Dengarlah doa dan pintaku, oh Tuhan. Teduhkan laut kehidupan dari badai yang semakin mencekam. Kau berikan tangan kasih-Mu, lembut merangkul umat dunia. Kau berikan sinar bintang-Mu, terangilah dalam kegelapan. Jauhkan dari segala cobaan yang merintangi jalan kehidupan. Angkatlah kami dari murka dunia, sembunyikan di bawah salib-Mu.
cintaku, oh Tuhan. Tutukan laut kehidupan dari badai yang semakin mencekam. Oh, berikan tangan kasih-Mu lembut merangkul umat dunia. Oh, berikan sinar bintang-Mu, terangilah dalam kegelapan. Jauh-jauhkan dari segala cobaan yang merintangi jalan kehidupan. Angkatlah kami dari murka dunia, sembunyikan di bawah salib-Mu. Jauh-jauhkan dari segala cobaan yang merintangi jalan kehidupan. Angkatlah kami dari murka dunia, sembunyikan di bawah salib-Mu. Jauh-jauhkan dari segala cobaan yang merintangi jalan-jalan kehidupan. Terima kasih saudara Johnny Maitimu yang menyanyi tentang kasih Tuhan. Tangan Tuhan penuh kasih untuk mengulurkan tangannya pada kita, untuk menyelamatkan kita, puji Tuhan, dari murka Allah saudara. Oh saudara, peganglah tangan Yesus. Jangan tangguh waktu. Hari ini pun boleh kita percaya pada Yesus. Pegang tangannya. Menerima dia dalam hidup kita. Dan ikut dia dalam hidup ini. Saudara, puji Tuhan, hari ini tadi saya sudah jelaskan ada dua sahabat Allah. Yang pertama seorang belum ibu juga, belum punya anak, masih bujang, masih single, Miss Leona Pickering dari Sydney, Australia, akan diterjemahkan oleh Ibu Acu dan dia akan memberikan suatu kesaksian pribadi bagaimana dia menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kemudian ada satu lagi yang kami akan memperkenalkan sebentar. Jadi hari ini banyak berkat dari Tuhan. Puji Tuhan, waktunya kami berikan pada Miss Leona Pickering. Hello, my name is Leon, Halo, nama saya Leon and I'm from Sydney, Australia. dari Sydney, Australia. And I apologise for my voice. Saya minta maaf karena suara saya serak. I have a cold. Saya lagi menderita flu. I just wanted to share Saya ingin membagi a couple of things that God has been doing in my life beberapa hal yang dimana Allah telah melakukan di dalam kehidupan saya these past couple of years. beberapa tahun terakhir. And as a result of that, Dan sebagai hasilnya, I'm here in Indonesia. saya ada di Indonesia. Through the example of my parents, Lewat contoh dari orang tua saya, I had a great desire to be married saya menikah and serve the Lord dan melayani Allah with a husband. dengan suami saya. But for various reasons, Dan dengan beberapa alasan, that has not happened, ada sesuatu yang terjadi, and I'm still single, dan saya masih sendiri, never having married. tidak menikah. A couple of years ago when I was talking to God about this, Dan beberapa tahun yang lalu ketika saya berbicara dengan Allah tentang hal ini, my pastor preached a sermon pendeta saya berkhotbah. wherein it he said, Pendeta saya berkata, isn't our relationship with God apakah persekutuan kita dengan Allah enough? cukup? Isn't just having God in your life Apakah cukup hanya memiliki Allah dalam kehidupan kita? enough? Cukup. And I thought about that, Dan saya memikirkan tentang hal itu, and I said, yes, it is. dan saya mengatakan, ya, Allah itu cukup bagi saya. Because for my whole life, Karena dari seluruh kehidupan saya, He's been with me wherever I've gone. karena Allah selalu menyertai saya kemana saya pergi. He's taken me lots of places. Allah membawa saya ke banyak tempat. We've shared lots of talks together.
Dan saya berbicara kepada Allah and had great times of worship. dan bersekutu dengan Allah So just having a relationship with Him dan menyembah Allah dan dengan bersekutu dengan Allah freed me membebaskan saya in my desire to be married. dari kerinduan saya untuk menikah. And another area was, Dan hal itu adalah as a Christian, sebagai seorang Kristen, I felt the Holy Spirit within me saya pikir bahwa Roh Kudus ada dalam kehidupan saya, was there to help me live a Christian life. ingin menolong saya dalam kehidupan kekristenan saya. And so most of my serving Jadi saya melayani for Him Allah, happened within the church. membantu di gereja, I helped in Sunday school. saya membantu di sekolah minggu, I helped in youth groups. saya membantu di kaum muda, And I looked after children. dan saya juga menolong anak-anak. But it was for people who would come in the church. Dan ada orang-orang yang datang ke gereja. And one day I heard a sermon Dan pada satu hari saya mendengar khotbah where it was explained to me yang menerangkan kepada saya that I have the power of the Holy Spirit in me, bahwa saya ada urapan Roh Kudus di dalam kehidupan saya. where it can manifest itself as gifts. Dan ada karunia-karunia yang dinyatakan. And I have the power Dan ada urapan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, through the authority of Jesus dan kuasa dari Tuhan Yesus, to be able to pray for people, sehingga apabila saya berdoa untuk orang lain, to see healing come into their life, maka orang itu disembuhkan both physical secara jasmani and inner healing where there's been abuse. dan secara rohani. But that same Spirit Dan roh yang sama, gave me the power Roh Kudus memberikan saya kuasa to speak to people outside the church supaya saya menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain, about this Jesus tentang Tuhan Yesus Kristus, that had come down dan yaitu Tuhan Yesus turun from heaven and had died for everybody. dari surga dan mati untuk setiap orang. Because God wanted all to be saved. Karena Allah ingin supaya setiap orang diselamatkan. So that new knowledge Dan sehingga pengetahuan itu, about what I had within me, yang saya tahu pengetahuan akan Allah di dalam kehidupan saya, and the fact that God is with you wherever you go, dan saya tahu bahwa Allah selalu ada bersama dengan saya dan dengan saudara juga, started to give me a boldness sehingga ayat-ayat itu memberikan saya keberanian to go outside the church untuk pergi keluar gereja and tell people, dan memberitakan Injil, total strangers, bercerita dengan orang-orang lain yang belum pernah saya kenal, that there is a God, bahwa ada Allah, that He loves them, Allah yang mengasihi kita, Allah yang mengasihi mereka, and He wants a relationship with them, dan Allah ingin supaya Allah bisa bersekutu dengan mereka. which only comes about Dan hal ini menjadikan when they believe that Jesus died for them on the cross. saya percaya bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib. So over this past year, Dan beberapa tahun yang lewat ini, I've been going out and telling people this, saya bersaksi kepada orang lain, and God's been faithful. dan Allah begitu setia. We have seen people saved, Saya melihat orang-orang diselamatkan, we have seen people healed, saya melihat orang-orang disembuhkan, and we have seen people who used to go to church dan kami melihat orang-orang datang ke gereja, and left God for a period of time, dan mereka datang ke gereja dalam waktu yang lama, come back to church. meninggalkan gereja, lalu mereka kembali ke gereja lagi. So I guess I just want to encourage Jadi saya ingin mendorong saudara people bahwa umat manusia, to know this same power bahwa kuasa Roh Kudus and authority that they have dan kuasa dari Tuhan Yesus Kristus that was explained to me, yang menjelaskan kepada saya that they learn to experience the joy and blessing bahwa apabila kita menerapkan it is to be part of God's work here on earth, kuasa Roh Allah di dalam bumi ini, to see His kingdom extended down here, maka kita melihat kerajaan Allah itu datang and to see people saved, dan diluaskan di muka bumi ini dan banyak orang diselamatkan, and know that you're giving them a hope dan Allah memberikan saudara pengharapan that they're going to spend eternity with God in heaven. bahwa Allah memberikan kita kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Dia. Thank you. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih pada Nona Leona Pickering dari Australia dan Ibu Acu yang telah menerjemahkannya. Dan Nona Leona, dia mendorong ibu bapa dan saya supaya kita setia pada Tuhan. Saudara,
Saya pada tahun 70-an saya mempunyai yayasan dan mempunyai sekolahan dan beberapa banyak pegawai di dalam yayasan kami. Dan saya sangat menghargai, sangat senang dengan pegawai-pegawai yang setia. Yang setia. Datang pagi-pagi tepat pada waktu. Dan dia bekerja rajin sampai jam pulang. Dan jarang absen. Namanya setia. Kalau disuruh ke sini, ke sana, urusan ini, urusan itu, dia setia. Saudara, ini suatu sikap yang bagus sekali. Kita setia. Jadi Nona tadi mendorong ibu bapa saya untuk setia pada Tuhan. Dan Tuhan akan senang dengan saudara. Bila mana saudara setia pada firman-Nya, setia pada firman Tuhan, setia pada perintah-perintah Tuhan yang tidak berat, setia pada gereja saudara, setia pada istri, setia pada suami, anak-anak setia pada orang tua. Wah saudara, itu suatu sikap yang luar biasa. Kita akan menyenangkan hati Tuhan dan hati orang pun. Puji Tuhan, terima kasih. Kemudian ada suatu sahabat Allah dari Afrika. Mungkin ini tamu pertama dari Afrika. Seingat saya, setahu saya ya. Pendeta Samson. Niameki. Saya kurang begitu paham ya ucapan namanya karena jarang saya juga bertemu dengan orang Afrika. Tetapi inilah suatu kesaksian pribadi. Hubungan dengan Tuhan Yesus. Jadi saudara, entah dari Australia, entah dari Afrika, entah dari Amerika, hubungan itu sama. Jadi kalau ibu bapak dengar kesaksian-kesaksian pribadi, ada satu hal yang sama, yang sebentar saya mau jelaskan sedikit. Jadi marilah kita dengar dulu kesaksian dari Pendeta Samson, waktunya kami berikan. I greet you all in the name of Jesus Christ. Saya menyalami saudara-saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. My name is Samson Nyameche from Kenya, Africa. Nama saya Samson Nyameche dari Kenya, Afrika. I'm married with 4 children, Saya menikah dan mempunyai 4 orang anak. and I love the Lord as my personal Savior. Dan mereka mengasihi Tuhan sebagai juru selamat. I was born in a hidden home in Kenya. Saya dilahirkan di sebuah rumah yang tidak mengenal Tuhan di Kenya. Those who does not know the Lord at all. Yang tidak mengenal Tuhan sama sekali. What we used to worship was only the sun when the sun goes down every evening. Biasanya kami menyembah matahari ketika matahari itu terbenam pada sore hari. And one day, Dan pada suatu hari, I thank God that a missionary came to our home from America, saya berterima kasih karena Tuhan mengirim misionari dari Amerika. and he preached in Yeah. our home village. Dan dia berkhotbah di rumah kami di desa. And my mother became a Christian. Lalu ibu saya menjadi seorang Kristen. Then after some years, Dan setelah beberapa tahun, somebody poisoned my mother and she died, dan ada orang yang meracuni ibu saya sehingga ibu saya meninggal. which really made me to run away from my home. Hal itu membuat saya lari dari rumah. And I went to a certain city called Nakuru. Dan saya pergi ke sebuah kota yang bernama Naguru. There in Nakuru, I went to Catholic mission, Di Naguru saya pergi ke sebuah utusan Katolik. and they sent me to school. Dan mereka mengirim saya ke sekolah. After finishing my high school, Setelah I- saya menyelesaikan SMU, I went to Nairobi to look for a job, but I did not get a job, but I got a wife. dan saya mencari pekerjaan di Nairobi untuk mencari pekerjaan, tetapi saya mendapat istri di sana. Then we came back to Nakuru again. Dan kami kembali ke Nagura lagi. In Nakuru, I got a job as a salesman. Di Naguru saya mendapat pekerjaan sebagai seorang salesman. Then after 1 year, my wife became sick. Dan setelah 1 tahun kemudian, istri saya menjadi sangat sakit. She was having an issue of blood, Darahnya terganggu. and we tried many hospitals. Dan kami mencoba rumah sakit. Nothing was productive, Tidak ada sesuatu yang berhasil. but things grew worse and worse. Malah penyakit darahnya itu makin lama makin buruk, And makin parah. I became angry of my wife.
Lalu saya menjadi marah kepada istri saya. And I say that I'm going to send you back to your home Lalu saya mengatakan, saya akan mengirim kamu kembali ke rumah. because I don't know where you got all this disease. Ke rumahmu. Karena aku tidak tahu dari mana engkau mendapat penyakit ini. Then before I send her home to their, I send her back to their back home. Sebelum saya Sorry. mengirim dia ke rumah, Preacher came to her home lalu seorang pendeta datang ke rumah and kami. preached to her the gospel of Jesus. Lalu pendeta ini berkhotbah tentang Injil, And kabar baik dari Tuhan Yesus she was Kristus. saved and healed on that day. Dan pada saat itu juga dia disembuhkan, istri saya sembuh pada When hari I itu. came back in the evening from my work, Ketika saya kembali ke rumah pada sore hari, I found that she was saved, and she told me that, Samson, I was saved today. lalu dikatakan istri saya berkata kepada saya, Samson, hari ini aku selamat I did not believe that. dan aku sembuh. Saya tidak percaya itu. Why? Mengapa? Because I have not seen such a thing since I was born. Karena saya tidak pernah mengalami hal ini. Semenjak saya lahir tidak pernah saya melihat hal ini terjadi. But at night after we have taken our supper, Malam itu setelah kami makan malam, she told me, let us sing some songs in the hymn book. dia katakan, mari kita menyanyikan lagu dari buku paduan suara. And we were singing around our table. Lalu kami menyanyi di meja makan. Then she started to pray, Lalu kemudian istri saya mulai berdoa and the Holy Spirit of God filled her. dan dia dipenuhi Roh Kudus. And as she was praying, she saw the devil coming out under our bed, running towards the door and across the road. Dia menyanyi berdoa sehingga setan itu keluar dari tempat tidur, dari pintu kami dan seberang jalan. And that was the devil which caused her to be sick all the time. Itulah setan yang menyebabkan dia sakit sepanjang. I just want to thank God for American people Saya berterima kasih kepada Tuhan untuk orang-orang Amerika for sending a missionary from America to come and preach for a heathen person like me. karena bangsa Amerika itu mengirim misionari Amerika sehingga orang seperti saya di Afrika bisa diselamatkan karena mendengar kabar Injil yang disampaikan oleh misionari Amerika itu. So that I can preach the gospel of Jesus to other people also today. Sehingga saya juga pada hari ini saya mau mengabarkan kabar baik dari Tuhan Yesus untuk orang lain. God has been so good to us in our home. Allah begitu baik bagi kami, bagi keluarga kami. Every time of our life, Sepanjang hidup kita, when we pray and ask Him apabila kita berdoa dan meminta kepada Dia anything, apa saja, He does. maka Allah akan melakukannya. Because He's a loving God. Karena Dia adalah Allah yang sangat mengasihi. He healed my wife, Dia menyembuhkan istri saya and He saved our life, dan Dia menyelamatkan kehidupan kita. and all of our children now serving the Lord. Dan sekarang anak-anak kami melayani Tuhan. I thank God for His salvation. Saya berterima kasih kepada Allah untuk keselamatan yang Ia And berikan. I thank God because He never failed. Dan saya berterima kasih kepada Allah karena Dia tidak pernah gagal. God is so good. Allah sangat baik. That's why this evening I tell you, my dear friends, Sebab itu saya mengatakan kepada saudara-saudara, that what He did in Kenya He can do for anybody at all. Dia melakukan hal ini, kasih ini. He cannot fail you. Kepada kita, Allah tidak pernah gagal. And since that time, Dan pada waktu itu, my wife has experienced the love of the Lord istri saya mengalami kasih daripada Tuhan and telling other people about Jesus. dan menceritakan pada orang lain tentang Tuhan Yesus. Anywhere she goes, Kemana saja istri saya pergi, she tell people what the Lord did for her. dia menceritakan kesaksian bagaimana Allah telah menyembuhkan dia dari penyakitnya. And that also made me to be a Christian Dan hal itu membuat saya menjadi orang Kristen yang lebih and to sungguh be a preacher dan menjadikan saya ingin menjadi seorang pengkhotbah and to tell people about the love of God. dan menceritakan tentang kasih Allah kepada I orang lain. thank God for His word. Saya berterima kasih kepada Allah untuk firman-Nya. I thank God for His salvation. Saya berterima kasih kepada Allah untuk keselamatan yang diberikan And kepada mostly kita. I thank God for His Son Jesus, Dan yang terutama saya berterima kasih karena Allah mengutus anaknya, who Tuhan Yesus came and Kristus, paid it all at Calvary. yang telah datang ke dunia ini dan membayar semua dosa kita, menebus kita di kayu salib. So we are no longer a heathen people, but we are Christian. Sehingga nowadays. kita bukan lagi menjadi orang yang tidak kenal Tuhan, tetapi kita mengenal Allah. We tell people about Jesus all over the world now. Jadi kita
bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus Kristus ke seluruh dunia. Praise the Lord. Puji nama Tuhan. And God bless you. Dan Allah memberkati saudara. Dan Tuhan juga memberkati saudara Pendeta Samson dari Kenya, Afrika. Puji Tuhan saudara, kalau kita melihat orang dari Irian Jaya ya miripnya hampir sama ya. Saya juga kurang mengerti, tidak mengerti ini orang Irian Jaya berasal dari mana. Mungkin dari Afrika dulu. Mungkin dulu bawa mereka ikut perahu-perahu atau kapal-kapal sampai Australia, sampai Irian Jaya, karena mirip dengan orang Afrika. Ini Bapak ini, pendeta ini bersemangat, Samson bersemangat untuk menyampaikan Injil, untuk cerita pada orang tentang Tuhan Yesus. Oh saudara, ini kabar baik, kabar baik. Orang yang sesat, yang kesasar, kehilangan jalan, kita menolong mereka dengan menunjuk pada mereka jalan yang benar, jalan yang menuju ke surga. Jadi ini Jakarta juga banyak perubahan ya, banyak jalan-jalan baru. Jadi saya memang sudah lama di Jakarta, dari tahun 70. Saya 10 tahun di Irian Jaya, dari tahun 60 sampai 70 di Irian Jaya, kemudian pada tahun 70 pindah ke Jakarta. Dan saya tinggal kurang lebih 10 tahun dulu di Jakarta ini. Dan sudah hafal ini jalan-jalan, lorong-lorong, gang-gang. Tapi sekarang ini banyak perubahan, jalan-jalan baru. Dan kadang-kadang saya kesasar, kehilangan jalan. Berputar-putar, kehilangan, memang namanya kesasar. Kemudian ada orang yang menolong saya. Oh, dia bilang, Papa ini harus ke situ, belok ujung, mentok, nanti kanan, nanti belok kiri, nanti sampai di Sudirman, Jalan Sudirman. Wah, saudara, saya sangat berterima kasih pada seorang yang membantu saya, tunjuk jalan. Jadi ini Bapak yang tadi memberi kesaksian. Oh, saudara, dia bersemangat untuk menyampaikan Injil, ajaib, Injil yang luar biasa pada orang yang kesasar, yang kehilangan jalan, yang kehilangan pegangan dalam hidupnya. Jadi ini Bapak ini biar dari jauh Afrika, dia menjadi berkat untuk kita pada hari ini, supaya kita juga mau dipakai Tuhan, supaya kita mau mengabdikan diri. Ibu Bapak juga mengabdikan diri dengan berkata, Tuhan, pakailah saya. Pakailah saya. Saya ini orang biasa Tuhan. Orang biasa. Oh saudara, Tuhan Yesus senang pakai orang yang biasa. Saudara ingat pada waktu Yesus memilih 12 murid. Ya, 12 murid. Yesus kemana? Oh saudara, Yesus tidak pergi ke universitas, ke perguruan tinggi. Tidak. Yesus pergi pinggir danau. Pinggir danau. Dia mencari nelayan-nelayan. Dan dia memilih 12 murid. Hampir semua nelayan. Nelayan. Orang biasa yang tidak berpendidikan tinggi. Yang biasa, saudara. Jadi Tuhan Yesus senang memakai ibu dan bapak yang biasa. Petani, tukang kayu, tukang batu. Orang biasa, tukang listrik. Kalau saya dulu tukang listrik di Belanda. Jadi saudara, Tuhan mau pegang hidup kita. Dia mau memakai kita untuk kemuliaan namanya. Seperti Bapak Samson menyerahkan diri. Dan dia bersemangat, dia senang untuk mengabarkan Injil pada orang yang kesasar. Begitupun Tuhan mau pakai ibu dan bapak dan saya untuk tunjuk jalan. Untuk menunjuk jalan pada orang yang kesasar, yang kehilangan jalan. Supaya kita boleh berkata, ini Tuhan Yesus, ikut jalannya, menempuh jalan Tuhan Yesus, akan menuju ke surga. Akan menuju pada pengampunan dosa. Hidup yang kekal, damai sejahtera. Oh luar biasa saudara. Marilah kita mengabdikan diri kita. Kita menyerahkan diri kita pada Tuhan. Dan menjadi hambanya. Menjadi sahabatnya. Tunjuk jalan.
pada orang yang kesasar dengan berkata, ikutlah Yesus. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Puji Tuhan. Terima kasih atas perhatian Ibu Bapa pada acara hari ini. Banyak berkat kita terima dari Tuhan. Puji namanya. Sampai jumpa.